Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-breakdown episode kelima dari trailer mid-season Loki episode kelima yang dirilis oleh Marvel Entertainment ya teman-teman. Spoiler alert, ya nggak mau ke spoiler nih. Duh, nggak sabar ya teman-teman untuk besok Jumat nonton dan nge-breakdown episode kelima series Loki yang tambah mind-blowing banget. Baik kalian yang ketinggalan breakdown aku untuk series Loki, wajib banget nonton video-video aku yang ini. Dan juga penjelasan lainnya yang detail banget ya tentang series Loki nanti akan mind-blowing juga. Serta sosok Loki nanti akhirnya jadi apa dia ini ya teman-teman. Wah gila banget sih. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram Jokastoy full of spoiler. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga follow ya, follow official TikTok account Jokastoy dan juga follow Instagram Jokastoy. Oke langsung aja kita bedah ya scene per scene guys. Here we go. Warning dulu ya guys, nonton dulu video-video breakdown penjelasan aku yang lainnya biar kalian tambah get into deep dan tambah ngerti tentang series Loki dan pembahasan kita di video kali ini. Tentunya kalian pasti sudah paham ya, aku sudah nge-breakdown dan ngejelasin kemarin bahwa ketika temporal loom itu meledak, maka semuanya itu ke-reset dari awal lagi ya teman-teman. Ngulang lagi dari awal. Loki akan melakukan time sleeping dan mengulang lagi peristiwa-peristiwa di season 1, season 2 secara terus-menerus, again and again dalam circle atau siklus yang tiada henti time loop, di mana Loki ini berusaha untuk mencari solusi terbaik bisa menyelamatkan TVA dan juga mencegah kehancuran temporal loop. Jadi skema siklusnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Sedangkan varian lain agent TVA lain seperti Mobius, Hunter B15, Cassie, Obi dan yang lainnya itu akan kembali ke timeline mereka masing-masing. Nah disinilah peran Loki akan mengumpulkan kembali dan mengambil mereka dari timeline masing-masing untuk kembali diundang ke TVA. Kemungkinan episode kelima nanti itu ya teman-teman, reset pengulangan yang akan dilakukan Loki terus-menerus. Jadi memang efek dari meledaknya temporal loom ini mempengaruhi time sleeping dan time loom serta time stream dari TVA itu sendiri. Oke, di scene trailer awal itu terlihat ya Loki berada di kantornya TVA, namun di bagian layar untuk melihat Sacred Timeline dan Branch Timeline yang dimana semuanya sudah terkorupsi ya, sudah menjadi spaghetti hitam gitu ya teman-teman ya, akibat dari meledaknya temporal loom. Di sini Loki sepertinya mengalami time sleeping ke sini ya teman-teman setelah terjadinya meledak temporal loom. Kemudian di sini kita melihat Loki ya yang memasuki kantor dari TVA dan bertemu nih dengan teman-temannya lagi ya teman-teman. Di sini dia terlihat sudah pernah melakukan peristiwa ini. Jadi ini sepertinya peristiwa pengulangan yang dilakukan oleh Loki ketika melakukan time sleeping itu guys. Ia bercakap-cakap dengan Ouroboros, Victor Timely, Mobius dan semua orang di ruangan ini. Obi pun terkejut kenapa si Loki ini tahu tentang rencana yang akan mereka lakukan. Loki pun berdalih kalau dia adalah seorang yang mudah untuk belajar dan dia adalah God atau dewa. Padahal dia sudah pernah melakukan peristiwa ini, jadi dia kayak ngulang lagi gitu ya. Dia berikan solusi-solusi kepada Obi gimana biar mereka berhasil menancapkan alatnya si Victor Timely itu ke temporal loom mesinnya biar selamat. Next di scene ini terlihat ya mereka berenam di sini sekali lagi melihat Victor Timely untuk menancapkan alat ekstraktor aura temporal yang sudah kombinasikan dengan multipliernya Victor Timely ya. Di sini terlihat Loki itu memakai mic gitu ya teman-teman dan melihat keluar. Loki di sini kayak percaya diri banget. Semoga ini berhasil dan tidak meledak temporal loomnya. Padahal ini akan gagal ya dan akan meledak lagi, ngulang lagi dia. Next kita melihat scene Sylvie yang sedang mendengarkan alunan musik melalui piringan hitam. Nah status Sylvie ini aku masih nggak tahu ya teman-teman, nanti kayak mana lah. Semoga terungkap di episode kelima. Apakah dia kembali ke timelinenya atau dia juga mengalami time sleeping seperti Loki? Karena kan mereka berdua ini bukan seperti Cassie, Obi, Mobius, Hunter B yang memang punya kehidupan di timeline dan jadi agent TVA ya guys ya. Semoga nanti terungkap. Terlihat di sini Sylvie seperti mukanya itu sudah capek gitu ya teman-teman dan menyerah. Terlihat juga scene di sini masa lalu kehidupan di timelinenya si Cassie yang dimana memang dia ini terinspirasi dari seorang kriminal yang bisa kabur dari Alcatraz prisoner atau penjaranya Alcatraz di tahun 1960. Terlihat Cassie di sini memang seorang kriminal dan tahanan bersama dengan teman-temannya di belakangnya itu. Boleh banget kalian nonton video aku yang ini ya, penjelasan tentang karakter asli dari 4 orang agent TVA ini yang memang terinspirasi dari
dari orang-orang kriminal, ilmuwan yang ada di real life dunia kita. Next, kita juga melihat di sini scene-nya Mobius yang di kehidupannya di timeline-nya itu adalah seorang karyawan atau owner di Piranha Sport khusus untuk olahraga air, khususnya jet ski. Di sini dia sedang buang sampah gitu, dan sepertinya di scene ini terlihat Loki bertemu dengannya. Karena memang Loki ini akan datang ke timeline mereka masing-masing, ini si Cassie, Obi, Hunter B, dan Mobius, untuk merekrut kembali mereka menyelamatkan TVA lagi. Next, kita melihat layar TV TVA yang sudah menjadi spaghetti gitu dengan greetingnya Miss Minute, thank you for the service, karena ini sudah mau hancur. Terlihat juga di scene ini Loki masuk kembali ke TVA dan ia melakukan time sleeping ke tempatnya si Mobius di Piranha Sport. Namun terlihat juga ya di sini scene lanjutan ketika TVA itu sudah hancur jadi spaghetti karena temporal loom itu meledak. Si Loki ini tiba-tiba dia langsung time sleeping ya. Jadi belumlah si Loki ini hancur, dia sudah ke time sleeping. Jadi dia tuh kayak selamat gitu dari meledaknya temporal loom lagi dan malah ke timeline orang-orang secara acak dan random kayaknya lo ya. Jadi nggak bisa sesuai keinginannya si Loki itu, gengs. Loki mengalami time sleeping, pindah ke timeline kehidupannya Mobius yang seorang owner, atau mungkin terlihat di sini dia kayak karyawan gitu ya, di sebuah power sport Piranha jet ski water sport gitu. Mobius bingung ketika Loki berkata TVA is gone atau TVA sudah tiada. Kata si Mobius ini, apa mungkin maksudmu ATV? Karena memang dia kan bingung banget ya, dia bukan agent TVA dan sudah lupa. Sembari Loki berkata, all of the existence is grave danger. Semua eksistensi dalam keadaan bahaya. Jadi si Loki ini perlu untuk mengumpulkan orang-orang dan teman-temannya, membantunya menyelamatkan TVA. Next, kita melihat di sini scene Loki yang seperti menangis dan matanya merah gitu ya teman-teman. Ini adalah scene ketika dia pertama kali ditangkap oleh Mobius dan TVA di season pertama, karena lehernya itu masih dikalungin alat rewindnya TVA itu ya teman-teman. Di sini kayaknya mukanya si Loki itu kayak sudah menyerah gitu ya guys ya, terus penuh luka juga. Aduh, apakah dia ini kayak udah nyerah ya, atau udah capek terus mengulang dan ngulang terus. Terlihat juga scene di sini mukanya si Sylvie, Mobius, dan Victor Timely sembari Loki berkata dia butuh semua teman-temannya untuk membantunya menyelamatkan temporal loom dan TVA. Termasuk di situ juga ada Obi ya teman-teman. Wah, keren banget sih ini pas di episode kelima. Next, kita melihat di sini ya scene yang ada di trailer bulan lalu, di mana Loki itu memasuki dan melihat dirinya sendiri yang sedang membaca buku official handbook TVA. Namun tiba-tiba tertime sleeping gitu, sehingga Loki yang sedang membaca buku tidak bisa melihat dia. Aku nggak tahu ya, ini scene-nya yang dimana kayaknya aku nggak pernah tahu deh ada scene Loki membaca buku TVA ini ya di episode kemarin, atau aku aja yang lupa ya guys ya. Next scene terlihat di sini simulasi sekali lagi ya dari Loki and the gangs ini berusaha untuk menyelamatkan temporal loom, tapi di sini Victor Timely ya yang berkorban sama seperti di episode keempat kemarin. Tapi bedanya di sini Loki langsung yang mengarahkan si Victor Timely untuk bisa ngehit dan mencet tombol hijau gitu ya teman-teman. Jadi si Loki ini langsung mengarahkan si Victor Timely, beda di episode keempat kemarin. Jadi di sini Loki belajar dari kesalahannya biar pengulangannya ini sukses ya teman-teman. Dan terlihat di sini bahwa Victor Timely itu berhasil ya mencapai temporal loom. Kalau yang di episode kemarin kan baru buka pintu, baru berlari udah jadi spaghetti dan mati. Tapi ini Victor Timely berhasil mencapai mesin ekstraktor temporal loom itu dan berusaha untuk menancapkan mesin Ouroboros dan miliknya itu untuk bisa memperbaiki dan menggandakan energi volume, membesarkan ring dari temporal loom agar gak overload dan kelebihan muatan bisa memanage semua branch timeline. Tapi nggak tahu ya berhasil apa enggak guys, atau gagal lagi. Jadi di sini si Loki tuh kayak mengarahkan banget ya si Victor Timely menggunakan mikrofon ya teman-teman. Victor Timely yang sepertinya memang baik banget di sini dan mau berkorban terus, dia ikut aja arahannya si Loki ini ya di scene ini. Dan terlihat si Victor Timely ini berusaha untuk menekan tombol itu ya biar bisa terfixkan lah si mesin temporal loom ini. Next scene yang mind blowing banget kelihatan ialah di sini adalah garis-garis waktu timeline yang malah berubah jadi warna hijau ya teman-teman ya. Lah kok warna hijau, bukannya garis-garis timeline itu yang kita lihat di episode keempat itu berwarna biru keunguan dan putih gitu ya, kayak representasi Sacred Timeline dan Branch Timeline. Tapi di sini mereka berubah jadi warna hijau, seperti terkontaminasi sihir dan magic kekuatannya si Loki itu sendiri. Hal ini mendukung ya breakdown dan teori kita yang berkata bahwa nanti di akhir episode Loki akan berubah menjadi entitas terkuat timeless yang dimana setara dengan He Who Remains, atau bisa dikatakan pengganti He Who Remains, Loki Who Remains, yang dimana dia yang mengendalikan Sacred Timeline dan Branch Timeline
makanya jadi warna hijau timelinenya. Dan dia akan mengenakan mahkota God of Mischief-nya itu, dan juga jubah hijaunya ya. Pokoknya ini adalah Loki versi terbaik banget ya teman-teman ya. Kemungkinan Loki akan menjadi Loki Who Remain. Terlihat juga di beberapa fan art ya dari official Marvel melihatkan bahwa Loki ini memang nanti akan menjadi transformasi terbaik dirinya gitu ya, dengan mengendalikan Sacred Timeline dan menggantikan posisi He Who Remain menjadi Loki Who Remain atau God of Story, God of Mischief. Kemudian garis timeline yang warna hijau itu pun langsung bertransisi ke TVA. Terlihat di sini ada Loki dan Hunter B15 yang seperti memakai baju paramedik, karena memang di kehidupan sebelumnya Hunter B15 ini adalah seorang dokter ya teman-teman. Jadi dokter, kalau Ouroboros itu adalah ilmuwan, dan mereka berdua ini juga ilmuwan fisikawan dokter di dunia nyata yang terkenal di tahun era 1960-1970. Wajib nonton video aku tentang penjelasan mereka ya. Dan juga point of view atau penggambaran Victor Timely yang jadi spaghetti namun dari bagian belakang gitu ya teman-teman. Jadi ini dari angle yang berbeda si Victor Timely jadi spaghetti. Next kita juga melihat di sini Ravonna Renslayer yang terduduk gitu ya di The Void, melihat di depannya cahaya berwarna ungu yang pasti kemungkinan Allied ya teman-teman. Dan ada juga rumor dan teori berkata bahwa sebenarnya yang menjinakkan Allied ini adalah si Ravonna, sehingga bisa digunakan oleh He Who Remain dahulu kala. Dan juga ada scene terbaru di mana terlihat di sini Loki dan Sylvie berhadapan sembari sekeliling mereka itu sudah berubah jadi spaghetti ya teman-teman. Artinya di sini temporalum itu meledak. Nah, aku nggak tahu deh apakah di sini Loki dan Sylvie akan selamat atau akan terjadi nih time slipping lagi antara Loki dan mengulang lagi ya teman-teman. Dan yang mind blowing banget terlihat di sini, Loki itu memasuki mesin temporal loom tanpa pengaman atau tanpa pakai baju astronot TVA ya teman-teman. Jadi dia pakai bajunya yang biasa banget itu langsung pergi ke mesin temporal loom itu. Jadi nggak pakai si Victor Timely. Mungkin karena sudah mengulang-ulang terus si Victor ini tetap gagal dan mati, akhirnya si Loki berinisiatif untuk dirinya sendirilah yang turun ke bawah untuk memperbaiki mesin temporal loom itu. Dan ia langsung ke time slipping ke waktu ketika ia sudah mengumpulkan semua teman-temannya, Obi, Hunter B15, Mobius, Sylvie, dan Cassie. Mungkin Cassie nggak kelihatan sih di scene ini. Jadi memang nanti si Loki ini akan tersiksa banget ya teman-teman ya. Tersiksa di sini dalam artian ia harus mengalami hal yang terus-menerus mengulang hal yang menyakitkan. Memang ya teman-teman, aku udah nggak sabar banget melihat final episode dari Loki season kedua, episode ke-6 nanti gimana akhirnya di masa depan si Loki ini ya. Apakah benar Loki akan menjadi entitas setara He Who Remain The Timeless, dimana inilah versi terbaik dari Loki yang bijak, baik, mengganti He Who Remains, Loki Who Remains God of Stories. Loki akan menjadi God of Stories atau dewa cerita dari segala kehidupan timeline. Oke, jadi itu ya teman-teman ya penjelasan mid trailer dari aku untuk episode kelima Loki yang akan kita tonton besok ya. Pantengin terus channel Jokastoy untuk breakdown terbaru terus menerus ya dari si Loki ini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Dan jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.